Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini akan mempresentasikan terkait dengan profiling peserta didik. Tujuan dari profiling ini adalah sebagai alat bantu seorang guru agar dapat mengelola kelas serta memberikan pengajaran dengan lebih baik sehingga berhasil memetakan kondisi para peserta didik di kelas. Sasaran observasi kali ini saya lakukan di kelas 1 SBN 4 Selong dengan jumlah siswa 13 orang. Karakteristik peserta didik ada 13 aspek yang diamati meliputi perkembangan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan emosional, perkembangan kemampuan awal, etnik, kultur, status sosial, minat gaya belajar, motivasi belajar, perkembangan moral, dan perkembangan bahasa. Yang pertama, perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah perkembangan yang mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasikan antara susunan syaraf pusat, saraf, dan otot. Indikatornya yang pertama, siswa dapat menggambar sesuai dengan contoh yang diberikan guru. Yang kedua, siswa mampu melompat. Yang ketiga, siswa mampu berlari. Keempat, siswa mampu menggunakan peralatan sekolah seperti sapu. Dan yang kelima, siswa mampu menulis dengan rapi. Yang kedua, ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Indikatornya yang pertama, siswa mampu mengurutkan objek menurut ukurannya, siswa mampu menghitung dengan baik, yang ketiga siswa mampu membaca dengan baik, yang keempat siswa mampu mengklasifikasikan benda-benda sesuai dengan bentuknya. Yang ketiga, perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini maksudnya pencapaian peserta didik di dalam interaksi sosialnya, dalam hal bergaul, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan mampu menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku di kelas. Indikatornya yang pertama, siswa tidak mengganggu teman saat proses pembelajaran. Yang kedua, siswa mudah bergaul dengan teman sebaya. Yang ketiga, siswa aktif berpendapat saat berdiskusi. Yang keempat, perkembangan emosional. Perkembangan emosi merupakan suatu perubahan kualitas pada perasaan hati seorang individu. Perkembangan emosi ini berkaitan dengan pengalaman anak dalam mengenali perasaan dan emosinya. Indikatornya yang pertama, siswa percaya diri dalam menjawab pertanyaan guru. Yang kedua, siswa meminjamkan pensilnya ketika temannya ada yang lupa membawa. Yang ketiga, siswa menjenguk temannya ketika sakit. Yang kelima, perkembangan kemampuan awal. Maksudnya di sini adalah kemampuan yang telah dipunyai oleh peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Kemampuan awal ini menggambarkan kesiapan peserta didik dalam menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Indikatornya yang pertama, siswa memiliki pengetahuan dasar tentang materi yang akan disampaikan. Yang kedua, siswa memiliki pengalaman tentang materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, siswa mampu menjawab pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran. Yang ketujuh, kultur. Budaya atau kultur adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun-temurun, dan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Indikatornya di sini adalah yang pertama, siswa menggunakan baju adat setiap hari Kamis. Yang kedua, siswa melakukan gotong royong di lingkungan sekolah. Yang ketiga, siswa bersalaman ketika melihat gurunya.
Yang kedelapan, minat. Maksudnya di sini adalah dorongan dari dalam diri siswa untuk belajar, yang pada akhirnya menyebabkan perasaan senang, menguntungkan, dan mendatangkan keputusan dalam dirinya. Indikatornya di sini adalah yang pertama, siswa tidak berbicara sendiri ketika guru mengajar. Yang kedua, siswa tidak mengantuk ketika guru mengajar. Yang ketiga, siswa suka dengan media yang digunakan oleh guru. Dan yang keempat, siswa bertanya kepada guru jika tidak bisa menjawab soal. Yang kesembilan, gaya belajar. Maksudnya di sini adalah kombinasi dari bagaimana seorang menyerap pengetahuan dan bagaimana informasi atau pengetahuan yang diperoleh diatur dan diproses. Indikatornya di sini adalah yang pertama, siswa lebih mudah memahami materi pelajaran dalam bentuk video. Yang kedua, siswa lebih mudah memahami materi pelajaran dalam bentuk gambar. Yang ketiga, siswa lebih mudah memahami materi pelajaran dengan cara mendengar. Yang keempat, siswa lebih mudah memahami materi pelajaran melalui aktivitas fisik. Yang ke-10, status sosial. Status sosial adalah tempat atau posisi seorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi, dalam arti lingkungan pergaulan sehari-hari dan adanya hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Indikatornya di sini adalah yang pertama, siswa mendapatkan fasilitas belajar sama tanpa dibeda-bedakan. Yang kedua, siswa mendapat perilaku yang sama meskipun status sosial mereka berbeda. Yang ketiga, siswa tidak membeda-bedakan status sosial saat berteman. Yang ke-11, motivasi belajar. Motivasi belajar ini adalah suatu dorongan yang diberikan kepada orang lain agar seorang melakukan sesuatu, baik di dalam bekerja, belajar, dan dalam berbagai hal yang positif. Indikatornya yang pertama, siswa aktif memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, siswa aktif bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami. Yang ketiga, siswa mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu. Dan yang keempat, siswa tidak malu apabila mengalami kegagalan dan mampu untuk bangkit lagi menjadi lebih baik. Yang ke-12, perkembangan moral. Perkembangan moral merupakan perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Indikatornya yang pertama, siswa berdoa sebelum belajar. Yang kedua, siswa berdoa sudah belajar. Yang ketiga, siswa berbicara menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang keempat, siswa tidak menggunakan barang orang lain. Yang ke-13, perkembangan bahasa. Maksudnya di sini adalah bagaimana proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Seiring berjalannya waktu dan interaksi, kosakata atau kemampuan bahasa seseorang juga ikut berkembang. Indikatornya yang pertama, siswa dapat mengerti arti kata seperti anak perempuan dengan wanita, laki-laki dengan cowok, dan yang kedua, siswa dapat mengajukan pertanyaan. Mungkin itu saja penjelasan terkait dengan profiling peserta didik. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.